Bagaimana perjalanan ke sini? Aman atau macet? Aman Kak, cuman tadi agak macet perjalanan dan matahari panas sekali Kak. Iya. Memang cuaca akhir-akhir ini tidak menentu ya, kadang hujan, kadang juga cuaca terlalu panas. Atau kamu kehausan, kalau kamu haus boleh ada air di meja, kamu ambil dan kamu minum ya. Kak, saya ambil dulu haus. Kak, saya minum. Silakan minum. Terima kasih Kak. Bagaimana perasaan kamu setelah selesai minum air? Lebih lega Kak dan sudah tidak panas lagi. Baik, Sulhas, terima kasih sudah datang ke sini menemui saya. Di sini kamu tidak usah tegang ya. Kemudian kamu juga tidak usah buru-buru. Yang penting kamu merasa nyaman dahulu. Bagaimana perkuliahan kamu dalam seminggu ini? Apakah ada jadwal yang padat atau seperti apa? Perkuliahannya lancar dan kalau tugas-tugasnya banyak, tapi semuanya bisa saya atur dan bisa saya kerjakan dengan baik. Ya, memang ya kalau kita kuliah itu pasti banyak sekali waktu-waktu yang membuat kita merasa bahwa tugasnya banyak, kadang kita capek karena harus mengerjakan laporan, harus mengerjakan observasi, refleksi, dan banyak sekali. Itu juga merupakan salah satu tugas kita. Capek sih, tapi seru kan? Iya betul Kak, lumayan melelahkan tapi cukup dinikmati. Oke Sulhas, bagaimana badan kamu? Apakah kamu merasa sehat atau bagaimana juga tidur kamu akhir-akhir ini? Apakah tidurnya cukup? Terus seperti apa? Kalau secara fisik sehat, tapi cuman saya biasa ada gangguan tidur. Saya lambat tidur biasa kalau misalnya banyak tugas itu atau lagi banyak beban pikiran, saya biasa lambat tidur. Oke baik, kalau begitu kita pelan-pelan saja ya. Saya mau kamu di sini itu merasa tenang supaya kamu itu tetap bisa fokus dan bisa berkonsentrasi. Jadi Sulhas, kamu juga luar biasa sekali hari ini bisa menyempatkan diri untuk datang, dan itu menunjukkan bahwa kamu sangat peduli kepada kondisimu dan juga kepada dirimu sendiri. Nah, sebagai pengingat bahwa apapun yang nantinya kamu akan ceritakan di ruangan ini Sulhas, itu aman ya, karena kita di sini sama-sama terikat oleh kode etik. Jadi semuanya itu akan tetap menjadi rahasia antara kita berdua. Ya. Kalau begitu, sekarang saya ingin mendengarkan apa kira-kira yang membuat Sulhas datang menemui saya hari ini. Tidak langsung semuanya diceritakan, cukup cerita dari apa yang paling kamu rasakan, paling mengganggu, atau yang paling berat yang kamu rasakan belakangan ini. Oke Kak, untuk yang saya alami akhir-akhir ini, saya sering merasa sedih dan merasa kosong atau hampa, terutama ketika saya lagi rindu akan almarhum ibu saya. Ya, jadi mendengar apa yang Sulhas sendiri katakan, di situ sangat jelas ya bahwa Sulhas itu merasakan kehampaan dan terkadang ingat tentang dan ingatan tentang ibu itu masih kuat sekali. Begitu ya? Iya Kak. Terima kasih sudah berani jujur juga mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Dan saya melihat bahwa sepertinya kerinduan itu memang sangat besar dan juga berat sekali. Sampai-sampai kamu terkadang merasakan kerinduan itu setiap hari ya? Iya Kak, betul. Saya setiap hari bisa selalu rindu akan sosok ibu, almarhum ibu saya. Saya selalu menginginkan untuk bisa seperti teman-teman yang lain yang masih bisa didampingi oleh orang tuanya,
saya dengar apa yang kamu sampaikan, saya ingin tahu lebih dalam lagi. Kira-kira apa yang paling sering muncul di pikiran Sulhas saat mengingat ibu? Atau mungkin pada saat momen-momen tertentu atau perasaan tertentu. Jadi apa yang sering muncul di pikiranmu ketika kamu mengingat ibumu sendiri? Nah, sebenarnya banyak Kak, tapi yang paling sering muncul itu ketika seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya juga selalu pengen untuk bisa bercerita kepada almarhum ibu saya. Apalagi ketika saya melihat teman-teman yang lain bisa bercerita dengan bebas, menceritakan apapun yang dirasakan, baik itu ketika mengalami tekanan di kampus, dalam lingkungan setiap hari. Sebenarnya saya juga kadang iri bahwa seandainya saja saya juga bisa seperti itu. Iya, di sini secara tidak langsung dan tidak disadari bahwa namanya manusia ya, kita memang sering merasakan iri kepada orang lain, apalagi kalau kita melihat orang lain itu berbeda dari kita. Seperti misalnya mereka yang masih bisa berbagi cerita dengan ibunya, sementara kita sendiri itu tidak punya kesempatan seperti itu lagi. Dan kondisi inilah sekarang yang sebenarnya Sulhas sendiri alami ya. Iya betul Kak, sebenarnya sangat berat. Rasanya itu seperti ada yang hilang dan tidak bisa diisi oleh orang lain, meskipun saya merasakan bahwa bapak dan kakak saya itu sudah sangat menyayangi saya, sudah sangat pengertian, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan posisi ibu. Sulhas, sebenarnya itu adalah hal yang sangat wajar sekali. Apalagi kalau misalnya kita kehilangan orang terdekat kita, terutama itu adalah ibu, dan kita merasakan hal seperti yang kamu sampaikan tadi, mengalami kekosongan yang sangat besar. Dan perlu kamu ketahui Sulhasia, tidak ada yang salah sebenarnya dengan perasaan seperti itu. Sebab itu adalah seperti yang saya sampaikan, bahwa itu adalah hal yang sangat wajar. Boleh cerita apa biasanya terjadi ketika ada perasaan rindu datang kepada Sulhas, atau apa yang Sulhas sendiri rasakan di tubuh Sulhas atau pikiran Sulhas ketika perasaan rindu itu datang. Biasanya itu saya langsung mengingat wajah ibu saya dan mengingat tentang kenangan-kenangan yang baik, misalnya dalam hal kasih sayang. Dan kalau dalam terkait dengan tubuh saya, misalnya kalau saya lagi sangat sedih, saya bisa sampai menangis terseduh-seduh, dan rasanya itu dada saya sesak, saya jadi agak susah mengatur pernapasan saya. Sebenarnya menangis itu adalah cara tubuh kita untuk merespon situasi yang sedang terjadi kepada kita saat itu. Dan dada sesak, mudah menangis, itu tanda bahwa emosi Sulhas sendiri itu masih sangat penuh. Dan perlu diketahui ya, bahwa itu adalah hal yang manusiawi sekali. Jadi akhir-akhir ini kira-kira apa momen yang paling membuat Sulhas merasakan kehilangan yang sangat kuat? Waktu saya pulang beberapa pekan yang lalu, waktu ada perkuliahan cukup tidak sering dilakukan, saya pulang dan saya datang ke rumah. Namun ketika saya datang, rumah itu terasa sangat sepi. Biasanya itu saya disambut oleh ibu, disiapkan makanan dan sebagainya.
ada yang menyambut saya dengan begitu senang. Jadi saya merasa sendiri dalam terkait dengan yang saya rasakan itu. Iya, terima kasih ya Sulhas sudah mengungkapkan dan sudah menyampaikan bagian yang paling menyakitkan yang kamu rasakan. Saya juga bisa merasakan betapa dalamnya duka yang saat ini sedang kamu rasakan dan juga kerinduan yang kamu rasakan. Jadi di sini kamu tidak harus menahan apapun. Kalau misalnya Sulhas ingin menangis atau berhenti sebentar, tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi kamu keluarkan semuanya apa yang kamu rasakan saat ini ya. Iya Kak, terima kasih. Baik, tadi Sulhas sudah cerita bahwa beberapa minggu terakhir ini ada perasaan rindu pada ibu yang perasaan itu sangat kuat sekali dan setiap harinya semakin kuat. Dan itu juga yang membuat Sulhas merasakan ada kehampaan atau kekosongan. Kemudian sulit untuk mengendalikan diri dan di sini bisa terlihat jelas bagaimana situasi dan perasaan Sulhas sendiri. Jadi saya ingin memastikan apakah benar Sulhas juga mengalami sulit tidur dan juga kehilangan nafsu makan dan semangat belajar yang menurun. Bagaimana? Iya Kak, semua yang Kakak katakan itu semuanya benar saya alami. Kadang saya bahkan tidak sadar sudah berjam-jam melamun seperti itu. Ya. Kalau begitu Sulhas, waktu perasaan itu datang, biasanya apa yang kamu sendiri lakukan? Yang biasa itu Kak, saya diam saja. Saat saya diam saja, saya tiba-tiba teringat akan almarhum ibu saya. Kalau kamu seperti itu, apakah ketika kamu terdiam, apakah kadang kamu menangis atau seperti apa yang kamu tunjukkan lagi? Biasa saya sampai menangis, dan itu yang saya katakan juga tadi bahwa saya merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dari diri saya. Iya. Saya mendengar bahwa Sulhas ini menahan semuanya sendiri, dan ketika dipendam rasanya sangat menekan dan semakin membuat dada itu sesak. Apakah Sulhas sendiri merasa sendirian menjalani semua yang sedang terjadi saat ini? Ya Kak, perasaan itu biasa muncul karena saya orang yang cukup tidak nyaman untuk menceritakan setiap permasalahan yang saya alami kepada orang lain. Jadi biasanya itu saya pendam saja, dan kalau saya sudah tidak bisa menahannya, saya bisa menangis. Ya. Itu wajar ya Sulhas, apalagi ya kehilangan orang terdekat itu adalah hal yang sangat wajar, dan itu pengalaman emosional yang betul-betul sangat mendalam, dan kerinduan yang datang berulang-ulang itu sebenarnya tanpa disadari ya, itu membuat energi kita itu semakin terkuras. Iya Kak, betul sekali, rasanya sangat melelahkan dan menyakitkan. Iya. Saya bisa merasakan beban yang Sulhas bawa saat ini, dan apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ceritakan itu memang tidak mudah. Nah, sejauh ini apakah ada waktu-waktu tertentu di mana kerinduan itu bisa terasa sangat berat sekali? Iya Kak, biasanya itu terutama ketika
sampaikan di situ sangat tergambar jelas bahwa malam hari adalah momen yang paling berat untuk dirimu, yang seharusnya ini ketika malam hari itu seharusnya tubuh beristirahat, tetapi pikiran kamu justru bekerja lebih keras lagi sebab kamu mengalami situasi yang memang tidak mudah untuk dihadapi. Iya, betul Kak. Itu yang biasa menyebabkan saya untuk sulit tidur. Iya. Baik, Sulhas, dari penjelasan yang kamu sampaikan, saya sudah bisa melihat bahwa kamu sedang berjuang sekali untuk melawan kerinduan yang sebenarnya belum selesai, dan itu berdampak pada perasaanmu, kemudian pikiranmu, dan aktivitas kamu sehari-hari. Jadi Sulhas, di sini kita akan bahas secara pelan-pelan ya. Tidak apa-apa, dan kamu perlu tahu bahwa Sulhas di sini itu tidak merasakan tidak sendirian, tetapi sebetulnya ada orang yang peduli kepada kamu, tapi kamu belum menyadarinya. Oke, baik Sulhas, setelah kita cukup bicara panjang tadi, saya ingin memastikan dulu ya, dari semua yang kamu rasakan, kerinduan besar kepada ibu, rasa kosong, dan emosi yang mudah muncul, serta sulit tidur, dan juga sampai kurang makan, itu terjadi karena kamu memendam perasaan sendiri. Jadi apakah menurut Sulhas sendiri, bagaimana inti permasalahan pada kerinduan yang belum terselesaikan ini, dan kebingungan terkait bagaimana mengekspresikan emosi tersebut? Iya Kak, yang paling saya rasakan itu terkait dengan kerinduan yang tidak selesai-selesai. Oke, baik. Jadi kita persempit dulu ya, supaya proses konseling ini lebih jelas. Saya ingin mempribadikan masalah ini sebagai perjalanan Sulhas menghadapi duka yang masih hidup di dalam hati Sulhas sendiri. Jadi duka yang belum menemukan tempat yang aman untuk keluar. Apakah Sulhas bisa merasakan dan bisa menggambarkan keadaan seperti itu? Iya Kak, rasanya memang seperti yang Kakak telah sampaikan, bahwa saya biasa sering memendam perasaan sendiri ketika saya sedih, dan sulit saya ceritakan kepada orang-orang jika saya belum kenal betul. Sebenarnya bukan hanya kerinduan saja di sini ya, tapi bagaimana Sulhas membawa beban itu sendiri. Kemudian bagaimana Sulhas memaknai kehilangan itu, dan bagaimana Sulhas ingin terlihat kuat di depan orang lain. Itu sebenarnya yang membuat Sulhas kesulitan untuk menyalurkan emosi secara sehat. Iya Kak, itu yang saya rasakan, bahwa saya selalu pengen untuk bisa terlihat baik-baik saja, tapi ternyata rasa-rasanya itu kadang kita juga capek. Kita pengen mengekspresikan apa yang kita alami, tapi keadaan membuat kita untuk harus tetap kuat dalam segala keadaan. Iya. Capek itu manusiawi Sulhas, bahkan wajar sekali. Kehilangan orang yang sangat dekat, terutama ibu, bukan hal yang kecil. Duka pun duka punya cara sendiri untuk muncul, dan terkadang muncul dalam bentuk kecemasan, kemudian kegelisahan, dan kesulitan tidur. Iya Kak, kadang juga saya bingung kenapa saya bisa merasakan selalu merasa sedih, merasa bingung terhadap sesuatu yang saya alami sendiri. Ya oke. Karena duka tidak punya batas waktu, setiap orang punya ritme masing-masingnya. Yang penting sekarang kita paham dulu masalah utama yang sedang Sulhas hadapi saat ini, yaitu bagaimana mengelola kerinduan dan emosi yang muncul karena kehilangan itu ya. Iya. Jadi pada pertemuan kali ini Sulhas,
tujuan kita sangat jelas ya. Yang pertama bahwa membantu Sulhas untuk memahami bentuk duka yang sedang dialami. Kemudian yang kedua itu membantu Sulhas untuk menemukan cara menenangkan diri saat perasaan itu datang lagi. Dan yang ketiga bahwa memberikan ruang aman bagi Sulhas untuk mengekspresikan, memperlihatkan kerinduan dan perasaan tanpa takut untuk dihakimi ya. Iya Kak. Oke, saya ingin Sulhas tahu di ruangan ini tidak ada yang pura-pura kuat. Di sini Sulhas boleh menjadi diri sendiri dengan semua perasaan yang ada. Sekarang Sulhas, kita sudah paham itu permasalahannya. Langkah selanjutnya ialah kita akan mencari beberapa cara yang bisa membantu Sulhas untuk mengelola kerinduan dan duka yang kamu rasakan. Tapi sebelum saya memberikan beberapa alternatif, saya ingin mendengar dulu. Menurut Sulhas, apa hal kecil yang mungkin bisa membantumu sendiri ketika perasaan itu datang lagi? Yang biasa saya coba lakukan yaitu dengan mencoba menyibukkan diri melakukan berbagai aktivitas sehingga rasa perasaan ketika saya rindu kepada almarhum ibu itu tidak terlalu mengganggu dan mempengaruhi emosi saya. Ya baik, seperti yang kamu sampaikan ya bahwa kamu mencoba untuk menyibukkan diri agar perasaan itu tidak muncul lagi. Kalau kita lihat dari apa yang Sulhas ceritakan, sepertinya Sulhas memang memerlukan cara yang lebih terarah, bukan hanya mengalihkan pikiran saja dengan cara mencari kesibukan, tetapi bisa mengelola emosinya. Nah, bagaimana kalau saat ini kita coba sama-sama pikirkan beberapa pilihan yang bisa Sulhas lakukan? Boleh Kak, saya mau mencoba dan mengikuti arahan dari. Ya, apakah kamu bawa buku? Ada Kak. Ya. Nah, saya di sini akan mencoba ya menyampaikan beberapa alternatif yang menurutmu mungkin bisa untuk dilakukan ke depannya, dan boleh kamu catat ya. Ya, saya tulis Kak. Ya, jadi alternatif pertama yang mungkin bisa kita coba sama-sama ya adalah yaitu kamu bisa mengekspresikan rindu kamu secara sehat. Misalnya kamu bisa tulis ya, misalnya kamu menulis surat untuk mama, bukan untuk dikirim tentunya ya, tapi ini menjadi sarana untuk melepaskan perasaan. Itu alternatif pertama ya, menulis surat untuk mama. Bagaimana menurut kamu? Iya Kak, saya rasa ini cukup bagus untuk diterapkan untuk bisa menyalurkan ketika saya merasa rindu. Ya, ini juga menunjukkan bahwa Sulhas sudah punya keinginan, hanya belum berani untuk memulainya dan mencobanya. Kemudian dicatat lagi alternatif kedua yang bisa kamu lakukan ialah latihan pernafasan relaksasi. Ketika misalnya kerinduan itu datang, emosi itu tiba-tiba muncul, kamu bisa melakukan latihan pernafasan relaksasi. Kamu bisa tarik nafas, kemudian hembuskan pelan-pelan sehingga perasaan kamu lebih terasa tenang lagi. Kamu bisa melakukan itu ketika situasi atau perasaan yang kamu rasakan terjadi lagi ya. Ini bisa membantu kamu untuk menstabilkan tubuh dan menenangkan pikiran kamu, supaya seperti halnya yang kamu sampaikan tadi, ketika kamu menangis, kamu terkadang merasa sesak, coba cara ini supaya itu bisa mengurangi rasa sesak kamu ketika menangis ya. Iya. Nah, itu teknik yang kedua, cara yang kedua. Kemudian kita coba yang ketiga, kamu bisa membuat waktu atau mengambil waktu untuk mengenang ibu secara positif. Misalnya yang kamu lakukan bisa membuka foto atau memutar lagu-lagu yang disukai oleh ibumu pada saat ia masih ada, tetapi dilakukan dengan
kesadarannya bahwa ini adalah momen untuk mengenang dan bukan momen untuk larut dalam kesedihan. Itu alternatif yang ketiga. Bagaimana? Apakah Sulhas rasa ini bisa membantu? Iya Kak, saya akan berusaha untuk melakukan ini untuk bisa mengurangi tentang emosi atau kerinduan saya kepada almarhum ibu. Oke, kemudian yang terakhir ya, alternatif terakhir yang bisa kamu lakukan ialah kamu bisa berbagi cerita dengan orang lain yang kamu percaya Sulhas. Seperti di rumah ada bapak, iya, kamu bisa berbagi cerita kepada bapak, kemudian kakak, kalau misalnya kamu berjauhan dengan kakak bisa teleponan, itu cara yang bisa kamu gunakan. Jadi kamu bisa menyampaikannya, ceritakan kepada bapak dan juga kakak dan orang-orang yang kamu percayai, sahabat-sahabat kamu yang kamu percayai. Karena perlu diketahui Sulhasya, dan ini juga pengalaman saya secara pribadi ya, bahwa memendam masalah sendiri itu membuat kita merasa semakin terbeban dan semakin menekan kita sebenarnya ya. Iya betul Kak. Nah, jadi disinilah peran relasi atau hubungan itu sangat penting. Nah, setiap kali kerinduan itu datang, kamu bisa menghubungi keluargamu, orang-orang yang kamu percayai untuk berbagi cerita. Oke, kira-kira Sulhas dari keempat alternatif tadi kita akan coba praktekkan sekarang ya. Menurut kamu mana yang bisa kita lakukan sekarang? Menulis surat. Menulis surat. Oke, kamu punya catatan kan? Iya. Ya. Kamu bisa mulai sekarang menulis surat untuk mengekspresikan emosi kamu bagaimana. Jadi saya tulis saja semua yang biasa saya rasakan. Iya, silakan ditulis apapun yang kamu rasakan, bagaimana kerinduan kamu kepada ibumu, tulis semuanya itu. Kita coba di sini. Saya tulis sekarang ini. Silakan. Sampaikan, tulis semuanya yang kamu rasakan, perasaan yang menekan kamu, bagaimana kerinduan itu, sebenarnya apa yang kamu harapkan. Sekali lagi Sulhasya, ini bukan untuk menambah kesedihanmu, tapi untuk melatih bagaimana kamu mengelola emosi dan juga untuk mengenang ibumu. Ya. Sudah, boleh saya lihat? Ya, dari yang kamu tuliskan ini Sulhas,
kamu memilih alternatif yang pertama. Jadi kondisi seperti ini atau langkah seperti ini itu bisa sebenarnya membuat kamu lebih tenang ketika kamu merasakan perasaan-perasaan yang membuatmu gelisah, takut, dan sedih. Dan kamu juga bisa latihan relaksasi dengan cara mengenang ibumu secara positif, dan juga kamu bisa berbagi cerita kepada orang lain ya. Nah, karena kalau seperti itu Sulhas, kita akan lihat sama-sama ya kedepannya kamu ketika mengalami lagi perasaan seperti itu, mengalami lagi situasi seperti itu, kamu tulis lagi. Kemudian kapanpun kamu merasakan itu, kamu tulis lagi, tuangkan semua perasaanmu dalam buku, dalam tulisan, supaya kamu bisa melihat dan kamu bisa merasakan sedikit ketenangan dari apa yang kamu alami saat itu ya. Ya Kak, jadi bisa juga kalau misalnya lagi di luar atau di rumah itu bisa juga menggunakan catatan dalam HP. Iya boleh kamu juga bisa menggunakan HP, kamu bisa menulis di HP, bisa. Yang penting di situ ada tempat di mana kamu bisa menuliskan semua apa yang kamu rasakan ya. Iya Kak, saya akan mencoba melakukan itu ketika saya lagi sedih. Nah, baik Sulhas. Lalu kalau saat menulis nanti dan Sulhas merasa berat atau emosinya terlalu besar, apa yang Sulhas lakukan supaya tidak kewalahan? Menurut kamu apa yang kamu harus lakukan? Saya lakukan misalnya kalau saya kewalahan sedih atau bagaimana? Iya, kalau misalnya kamu sementara menulis atau mengekspresikan perasaanmu, kemudian tiba-tiba kamu merasakan kewalahan atau tiba-tiba kamu merasa tidak bisa melanjutkannya lagi, kira-kira apa yang seharusnya kamu lakukan saat itu supaya bisa tetap berlanjut lagi? Ya, saya bisa berhenti sejenak, atau saya bisa mencari tempat untuk saya bisa bercerita kepada orang lain. Benar sekali ya, itu langkah yang sangat sehat. Kamu bisa berhenti sejenak, kemudian lakukan teknik relaksasi. Kamu bisa tarik nafas pelan-pelan, kemudian beri diri ruang. Kalau perlu kamu bisa menghubungi orang-orang terdekat yang kamu bisa percayai, seperti ayah, seperti bapak, kemudian kakak kamu. Itu bisa kamu jadikan tempat untuk berbagi cerita. Nah, kita akan sama-sama membuat rencana ya. Kira-kira saya di sini akan menyampaikan rencana-rencana yang bisa kamu pilih untuk kamu lakukan ke depannya. Oke, jadi rencana yang pertama bahwa kamu bisa menulis surat untuk ibumu minimal 1 kali dalam 2 hari ke depan. Jadi yang kedua, jika emosi muncul, perasaan sedih muncul, kamu bisa tarik nafas 1 sampai 2 menit. Kemudian yang ketiga, kalau kamu butuh teman berbicara, kamu bisa berbagi sedikit demi sedikit dengan kakak. Nah, bagaimana menurut kamu Sulhas? Apakah rencana ini realistis dan sesuai dengan kondisi kamu sekarang? Iya Kak, saya kira apa yang Kakak tawarkan itu akan sangat membantu saya untuk bisa menerangi perasaan sedih yang biasa saya rasakan. Ya, luar biasa sekali ya Sulhas. Saya bangga dengan keberanian kamu bercerita saat ini. Ini bukan perjalanan yang sangat mudah, tapi Sulhas mengambil langkah yang penting untuk pulih dari apa yang kamu rasakan.